Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sohib Otobos, dimanapun Anda berada. Sohib Otobos, lama saya tidak mereview mobil. Dan akhirnya saya tempo hari beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu membeli sebuah mobil yang dulu itu mobil ini mau dijadikan mobil rakyat. Namun gagal. Karena apa? Karena pada waktu itu mobil ini kategori mobil barang mewah, sehingga yang rencana dijadikan mobil rakyat tidak jadi, pemirsa Otobos. Inilah mobil yang saya beli beberapa hari yang lalu, yakni Mazda MR atau Mazda Baby Boomer. Kenapa namanya MR? Ya, waktu itu mobil ini mau dijadikan mobil rakyat. Jadi MR itu singkatan dari mobil rakyat 90. Kenapa? Ya keluarnya pada tahun 90. Dan yang saya beli ini adalah Mazda Baby Boomer tahun 96, yang dimana sudah dilengkapi dengan power window dan EPS. EPS itu singkatan dari Electric Power Steering. Jadi ceritanya Sohib Otobos, tempo hari saya ini mencari mobil yang menyesuaikan budget. Pada waktu itu dana saya di bawah 15 juta. Mobil di bawah 15 juta itu kan ada beberapa pilihan. Tapi rata-rata kan jelas tahun tua. Contohnya dapat Cherry Bagong atau Cherry, kemudian Sirit, Daihatsu Sirit. Ada juga Starlet, Starlet kotak ya, itu pun kalau dapat ya. Tapi rata-rata kan tahun tua. Ada juga itu Sohib Otobos, Civic Wonder ya, Civic Wonder. Kemudian saya pertimbangkan lagi, dengan dana di bawah 15 juta tentunya saya mendapat mobil tua. Tapi kemudian saya mencari referensi, karena dulu saya pernah punya Mazda Van-Trend, walaupun yang saya miliki dulu itu belum power window dan juga belum power steering. Akhirnya saya mencoba mencari mobil yang di bawah 15 juta tapi sudah power steering ya. Karena saya merasakan kalau membawa mobil yang tidak power steering itu rasanya cukup capek. Walaupun kalau sudah jalan setirnya ringan, tapi kalau awal-awal berat. Sehingga saya coba mencari mobil, di situ ada beberapa pilihan, dan yang saya pilih salah satunya ya ini Mazda Baby Boomer tahun 96. Dari harga awal orangnya membuka 33 juta, langsung saya downkan. Saya tawar di bawah 15 juta. Nego-nego akhirnya alhamdulillah mobil ini bisa saya beli. Walaupun ya pemirsa atau Sohib Otobos, walaupun Sohib Otobos mobil ini ada ya, mobil ini unitnya berada di Jember, sedangkan saya di Malang. Sehingga saya komunikasi lewat WA dan video call sama orangnya, kemudian dijelaskan plus minusnya, nggak apa-apa lah, wong namanya juga mobil di bawah 15 juta. Yang penting bagi saya, ketika saya melihat unitnya, mobil ini tidak mogok gitu saja. Ya, bayangan saya begitu. Tidak mogok dan power steeringnya tidak bermasalah. Kemudian AC ya, ini yang utama ya. Walaupun mobil tua, saya kalau mencari mobil itu yang penting pertama mobil sehat, yang kedua minim body-bodinya minim yang berkarat, dan yang ketiga diusahakan ada AC-nya, Sohib Otobos. Karena apa? Karena zaman sekarang kan suhu di dunia ini semakin panas. Tidak hanya cocok tetonggo yang panas, tapi suhunya juga panas. Maka perlu diredam dengan mobil yang ada AC-nya. Ketika masuk ke dalam, feel-nya enak begitu ya. Jadi mobil ini Sohib Otobos ada memang banyak minusnya, juga ada kelebihannya. Mazda Baby Boomer yang saya dapat ini, pertama memang sudah ada IPS-nya, kemudian sudah ada AC-nya berfungsi, dan perjalanan saya ngambil dari Jember
sampai Malang itu alhamdulillah mobil ini tidak mogok. Ya, itu yang utama. Mobil tua diusahakan cari mobil yang tidak mogok. Dan selanjutnya, minus-minusnya memang ada beberapa kropos di bagian-bagian tertentu, tapi menurut saya nggak apa-apa lah, nanti bisa berjalan ya. Untuk memperbaikinya bisa berjalan, kalau ada dana diperbaiki. Jadi memang saran saya bagi Sohib Otobos yang ingin memiliki mobil tua itu jangan khawatir. Jadi nanti kalau ada minusnya banyak, itu jangan khawatir, waduh minusnya akeh. Ya tidak begitu juga, tapi caranya adalah perlahan-lahan, step by step, mana yang pertama perlu diperbaiki. Jadi kalau mengurus mobil tua memang kalau di total itu rata-rata ya banyak minusnya. Saya memberi saran untuk Sohib Otobos semuanya. Jadi walaupun ada minus-minusnya, tapi kita perbaiki pelan-lahan. 1 bulan sekali ini, 1 bulan sekali itu, ya begitu. Yang penting bisa jalan itu sudah luar biasa Sohib Otobos. Intinya kalau menurut hemat saya, mengutamakan fungsi bukan gengsi Sohib Otobos. Sehingga ketika Anda berpikirnya seperti itu, walaupun membeli mobil tua, maka itu bisa memberikan kemudahan kita. Karena kan tujuan mencari mobil itu untuk memudahkan mobilisasi kita dari kota A ke kota B. Walaupun mobil tua, asal tidak mogok, ya tidak masalah Sohib Otobos. Betul nggak Sohib Otobos? Setuju? Nah, oke Sohib Otobos, yuk kita review saja tentang bagaimana kondisi mobil yang saya dapat harga di bawah 15 juta. Kita review ya tentang kelemahan dan kelebihan Mazda Baby Boomer ini Sohib Otobos. Yang pertama, dari segi penampilan. Oke, dari desain depan memang ini terbilang mobil jadul ya. Dari segi headlampnya hanya sederhana seperti ini. Ini lampu utama, kemudian lampu sen, dan ada lampu senjanya Sohib Otobos. Ya, inilah penampakan layout dari sisi depan. Memang terlihat sederhana Sohib Otobos ya, tapi ini sudah dilengkapi dengan velg racing Sohib Otobos, dengan ban ukuran R14, dibalut ban R ukuran 14 17565 Sohib Otobos. Memang yang membedakan dengan velg mobil-mobil yang lain, PCD Mazda Vantrend ini ukurannya terbatas Sohib Otobos, hanya beberapa merek tertentu yang sama ukurannya dengan mobil ini Sohib Otobos. Jadi begitu Sohib Otobos. Itulah dari segi eksterior dan dari segi cat, memang mobil yang saya dapat ini biasa ya. Ada beberapa kroposnya Sohib Otobos. Salah satunya ini. Lah, bolong kayak gini Sohib Otobos. Tidak masalah, wong namanya mobil murah. Dan kalau dari segi samping ya, catnya dari segi samping itu masih bagus. Dari depan, kemudian dari samping itu cukup bagus dari samping kanan. Tapi kalau dari sisi belakang, nah ini Sohib Otobos. Dari sisi belakang ada beberapa cat ya yang sudah seperti ini Sohib Otobos. Wis ora popo, yang penting bisa ngelinding kalau saya waktu itu. Perbedaannya ya dari Mazda MR dengan Baby Boomer itu salah satunya adalah kalau MR itu tidak ada spoilernya Sohib Otobos, tapi kalau Baby Boomer sudah ada. Jadi kalau saya ya kesannya membawa kesan keindahan mobil ini, walaupun usia mobil ini tahun 90-an, dan juga dilengkapi wiper Sohib Otobos. Jadi kesannya kalau hujan enak lah ini ya, bisa pandangan belakang itu terlihat. Dan juga sudah ada defogger. Nah, sudah ada defogger yang Mazda Baby Boomer ini Sohib Otobos. Itulah sekilas perbedaannya dengan Mazda MR dengan Baby Boomer. Kalau lampu sama saja, tapi
mobil yang saya dapat ini, Sohib Otobos, lampu ini cumplung Sohib Otobos. Ono ada pecahnya ya, ada pecahnya gini ya, tidak masalah bagi saya ya. Nanti pelan-pelan Sohib Otobos, caranya begitu ya, pelan-pelan. Oke, ini dari segi belakang ya. Kemudian dari segi samping lagi Sohib Otobos, ini juga ada minusnya mobil yang saya dapat ini. Nah ini catnya yang sebelah pintu belakang dan pintu depan ini sudah mulai perlu di repair atau sentuh ulang. Walaupun Motuba harus dibikin keren, tapi yaitu step by step saja Sohib Otobos ya. Jadi mobil yang saya dapat ini minusnya, ini tidak bisa dibuka dari luar Sohib Otobos, harus dari dalam. Tak buka dulu ya Sohib Otobos ya. Ya nanti diperbaiki pelan-pelan. Nah, oke Sohib Otobos. Jadi ya, salah satu minusnya Mazda Baby Boomer ini adalah ruang kabin ya, ruang kabin yang tidak luas dan juga tidak sempit ya. Jadi begitu. Tapi bagi ukuran saya yang tingginya di bawah 170 itu masih kategori cukup nyaman yang Sohib Otobos dibandingkan dengan mobil hatchback di tahun-tahun atau sepantarannya ini masih cukup luas ya Sohib Otobos ya. Saya katakan minusnya itu memang tidak begitu luas, tapi juga tidak begitu sempit. Inilah yang menjadi salah satu kelemahan Mazda Baby Boomer Sohib Otobos, yakni karena Mazda Baby Boomer ini kan penggerak roda belakang, sehingga ada ruang gardan yang menonjol di bagian baris penumpang belakang, yang menjadikan kalau diisi 3 orang tentu ini juga akan menjadi ruang geraknya tidak senyaman kalau rata ya. Ini kan begini Sohib Otobos ya. Jadi salah satu kelemahannya adalah ruang belakangnya itu cukup sempit. Saya katakan cukup sempit ya, ini karena ada gardan depan yang menonjol di kabin penumpang belakang Sohib Otobos. Tapi kalau Anda tingginya tidak lebih dari 170 ya, ini cukup nyaman ya Sohib Otobos ya. Loh, saya aja yang tingginya 166 ya lumayan lah, nyaman lah, walaupun ini sedan tua ya Sohib Otobos. Oke Sohib Otobos, yuk kita pindah ke sisi pengemudi. Bagaimana kondisi ketika kita duduk di sisi pengemudi Sohib Otobos. Ada antenanya ini Sohib Otobos, memang bawaannya mungkin ya. Saya lihat Mazda Baby Boomer yang lain juga ada, entah ini bawaan atau tambahan ya. Coba komen Sohib Otobos yang sama-sama pemilik Mazda. Oke, ketika saya duduk di sisi kemudi ya, nyaman bagi saya yang tingginya tidak lebih dari 170 ya Sohib Otobos. Inilah kenapa saya memilih, salah satunya memilih mobil ini ya. Karena memang ketika saya duduk di pengemudi itu, yang pertama saya merasa nyaman ya. Kemudian memang dashboardnya atau ya dashboardnya ini masih terkesan jadul ya Sohib Otobos ya. Tapi ya lumayanlah dengan adanya balutan sentuhan bludru dan plastik sintetis seperti ini, yang terkesan mobil ini masih terlihat orisinil ya pemirsa Otobos ya. Inilah yang membedakan Sohib Otobos. Kalau Baby Boomer yang saya beli ini sudah ada IPS-nya Sohib Otobos. Ini yang membuat enteng setir ketika sedang jalan. Dan dashboardnya hampir sama dengan Van Trend yang Baby Boomer. Mobil ini dilengkapi dengan AC, tombolnya ala mobil jadul tahun 80-an, 90-an seperti ini ya Sohib Otobos ya. Pencetannya seperti ini. Dan mobil yang saya dapat ini juga sudah dilengkapi audio, fungsi nyala Sohib Otobos, dan AC-nya nyala. Khasnya mobil tahun 90-an ada asbaknya Sohib Otobos. Jadi seperti ini. Jadi Sohib Otobos jangan berharap
mencari cup holder, tidak ada yang mobil tahun 90-an. Yang wajib ada itu asbak untuk tempat rokok ya. Tapi sekarang fungsinya bisa kita gunakan untuk naruh koin ya. Dan juga ini dilengkapi dengan power window ya Otobos. Tapi mobil yang saya dapat ini power window-nya rusak ya Otobos, sehingga ke orangnya masih di custom dengan engkolan atau engkolan seperti ini power window-nya. Tapi ke depan ini rencananya ya saya hidupkan kembali power window-nya Sohib Otobos. Ya inilah layout-nya Sohib Otobos. Layout mobil Mazda Baby Boomer dari sisi pengemudi seperti ini kondisinya Sohib Otobos. Mirip dengan Vantren, hampir sama. Vantren yang saya miliki dulu hampir seperti ini ya Sohib Otobos ya. Sohib Otobos, Mazda Baby Boomer yang saya dapat ini sudah tombol start and stop engine button loh Sohib Otobos. Jadi gini caranya Sohib Otobos. Lah, gereng pakai tombol. Yang mungkin ke owner sebelumnya itu sudah dimodif ya Sohib Otobos. Mobil Mazda Baby Boomer ini cc-nya sama dengan Mazda Vantren, yakni 1400 dengan kode mesin UC 1400 Sohib Otobos. Mesin yang terkenal bandel, dan memang berapa unit itu salah satu kendalanya itu mudah overheat. Tapi ya itu tergantung bagaimana orang merawatnya Sohib Otobos ya. Mobil itu memang pada dasarnya tergantung siapa yang merawat. Jadi begitu Sohib Otobos. Tapi walaupun ini gampang overheat ya, jadi saya pernah punya yang Mazda Vantren itu walaupun indikatornya sampai H tapi tidak jebol Sohib Otobos. Itulah kekuatan atau kehebatan Mazda Vantren dan Baby Boomer ini Sohib Otobos. Mesin yang kodenya UC 1400 itu bandel Sohib Otobos, dan juga cukup irit ya dengan mobil seusianya, tapi kategori cukup irit Sohib Otobos. Baik Sohib Otobos, demikian review singkat saya tentang Mazda Baby Boomer, tentang kelemahan dan kelebihan mobil yang saya dapat ini ya Sohib Otobos. Mungkin ada di antara Sohib Otobos sesama pengguna Mazda Baby Boomer atau Mazda Vantren atau Mazda MR bisa memberikan saran komen di kolom komentar ya Sohib Otobos. Mudah-mudahan Anda semuanya diberikan rezeki yang halal barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.